Cabang olahraga piring terbang atau flying disc untuk pertama kalinya secara resmi dipertandingkan di ajang SEA Games ke-33 tahun 2025 di Thailand. Ketua Perkumpulan Pemain Piring Terbang Indonesia Randy Tulus menyampaikan bahwa tahun ini menjadi momentum bersejarah karena olahraga tersebut resmi tampil sebagai cabur demonstrasi. Terima kasih, nama saya Randy Tulus, perwakilan Ketua Umum Cabang Olahraga Piring Terbang Indonesia. Jadi perkumpulannya namanya Perkumpulan Pemain Piring Terbang Indonesia atau PPPTI. Nah, sejak kapan ini cabur ini dipertandingkan di SEA Games ya? Ini pertama kalinya, dan karena ini pertama kali jadi SEA Games tahun ini menjadi cabang olahraga demonstrasi. Ini menarik karena piring terbang ya. Tidak familiar juga untuk sebuah olahraga. Bisa diceritain nggak seperti apa sih? Oke, jadi permainan piring terbang atau ultimate frisbee gitu ya, atau in English flying disc, ini cabang olahraga yang mempertandingkan 7 lawan 7 pemainnya gitu ya. Kemudian sebenarnya ini adalah mix olahraga yang tekniknya bisa dibilang basketball iya, kemudian flag football iya, gitu, rugby iya gitu ya. Jadi ini memperebutkan poin gitu ya, dengan 7 lawan 7 pemain, nanti saling oper-operan sehingga ada end zone. Menangkap di end zone itu adalah skornya gitu. Nah, satu permainan 90 menit. Nah, pengen tahu nih latihannya tuh kayak gimana sih nih? Piring terbang apa ngelempar piring beneran atau what? Itu piring terbang itu plastik ya, bentuknya plastik, berbentuk piringan gitu ya, seperti disk, kita manggilnya disk gitu ya. Beratnya 175 gram. 175 gram. Kemudian kita sering latihannya di GBK juga. Sometimes kita di football field, softball field, sometimes di rugby field, kadang juga di hockey field. Jadi kita tinggal setup cones, kita latihannya oper-operan, kemudian nanti ada latihan agility juga, ada latihan moving direction juga gitu ya. Strengthening juga sih. Jadi harus lincah juga ya harus pemainnya juga, ya, betul. karena harus nangkep piring itu. Harus nangkap, harus ngecek lawan juga. Ada berapa kategori di olahraga ini? Kategori secara internasional ada 3 ya untuk flying disc ini. Mixed division itu satu tim ada cewek cowoknya, kemudian women division itu semuanya cewek, open division itu semua cowok. Sebenarnya secara umum ada, selain flying disc itu, kalau di ininya ya, di apanya namanya, cabang olahraganya itu ada juga disc golf. Kalau sempat disc golf. Jadi di tempat golf gitu, discnya cenderung lebih kecil. Nah, itu ada hitting target gitu lemparnya. Aturannya mirip banget sama golf. Ya, ini kan bukan olahraga yang populer ya, dalam arti kata kita juga banyak, mungkin masyarakat banyak yang baru tahu juga ada olahraga piring terbang seperti ini. Yes. Ini strateginya apa nih? Pertama untuk mempopulerkan olahraga ini, dan yang kedua what next nih? Apa yang mau diraih dari olahraga ini seperti apa sih? Yes. Piring terbang sebenarnya sudah dari tahun 90 ada di Indonesia, ada di Jakarta gitu, bahkan di Bali gitu ya. Tapi karena dari dulu itu adalah expats yang ngebawa atau teman-teman dari international schools yang mereka come and go gitu. Sejak tahun 2018-19 kita mulai banyak merekrut pemain-pemain lokal. Gitu ya. Strategi kami di tahun ini itu kami masuk di beberapa sekolah-sekolah swasta, sekolah lokal. Gitu ya, swasta negeri, ada di beberapa region. Kami mencoba untuk melebarkan komunitas terlebih dahulu. Yang saat ini fokus kami ada banyak yang di Jogja gitu ya, kita udah masuk ke sekolah-sekolah university gitu ya. Next in the 2026 gitu ya, kami akan fokus tambah banyak lagi regionnya di mana, kemudian sekolah-sekolah mana aja yang kita tuju gitu. Jadi kita akan masuk ke atlet-atlet mudanya gitu ya, karena itu yang sekarang ini berkembang di negara-negara tetangga yang sudah sangat maju. Untuk SEA Games kita akan berapa orang yang akan berangkat, targetnya Targetnya apa juga gitu. berapa di SEA Games? Okay. Persiapannya gimana? Yes. Kita yang akan berangkat atlet total 18 dengan official 4, jadi akan ada 22 gitu ya. Target tentu kita pengen juara gitu ya, tapi persiapannya itu harus sangat keras gitu ya, sehingga kami setiap hari dalam seminggu itu ada 3-4 kali latihan gitu ya, di softball, di GBK gitu ya. Dan
ini nggak cuma aja di Jakarta, karena kami atletnya tersebar. Ada yang di Jakarta region, ada yang di Bali base gitu ya, ada yang di Papua bahkan. Dan setengah dari 18 pemain itu tadi itu ada di luar negeri. Gitu, tapi Indonesian. Gitu. Menyatukannya gimana nih? Nah, menyatukannya lewat meetings, lewat materi trainingnya itu disamakan gitu, sehingga mereka bisa meresapi apa yang memang tim latih gitu ya, fokusin gitu. Seperti itu. Terus supaya kompak kan ini 7 orang ya. Yes. Dan ini turun di nomor laki aja atau lelaki aja? Ikut berapa nomor Mix juga di sana? satu aja. Ikut satu ya. Karena memang yang dibuka hanya satu. Oh, mix ya. Division ya. Division. Iya. Nah, supaya kompak nih kayak apa nih kemarin? Apalagi pemainnya kan ada di mana-mana. Yes. Akan sangat challenging sih memang ya. Kami akan fokuskan di 2 hari sebelum SEA Games. Jadi di tanggal 14-15 akan ada latihan tim, gitu ya. Di situ baru akan pertama kalinya semua orang berkumpul gitu ya dalam satu tim. Walaupun itu hanya 2 hari, tapi saya rasa itu waktu yang cukup gitu ya untuk mendapatkan chemistry, untuk mendapatkan kliknya gitu ya, untuk mainnya itu seperti apa gitu ya. Karena memang di hari-hari sebelumnya kami udah banyak meetings, kami udah banyak berkoordinasi gitu ya, seperti apa yang akan dimainkan di dalam lapangan. Masnya berdua juga atlet nih ya kan? Makasih Ini banyak. dulunya masuk di Kormi apa udah langsung ke KONI ya? Koni malah belum. Koni Langsung belum ya? ke Koi. Oh, langsung ke KOI ya? Langsung ke Koi. Oh, saya pikir ke Kormi dulu enggak ya? Bukan. Ya. Langsung ke Koi karena ada SEA Games dan ada urgency juga, jadi Langsung di nih. Koi langsung diterima gitu. Kebetulan kami juga sudah cukup rapi dalam menyiapkan dokumen-dokumennya gitu. Jadi pas masuk udah ini semua. Boleh dong sama atletnya nih berdua, namanya siapa aja? Sam, Sam? saya Vincent. Vincent. Kalau Sam umur berapa? Saya umur 27. 27, kalau Vincent 36. Nah, ini udah pada berapa lama sih latihan dan mengenal piring terbang, dan latihannya persiapannya untuk SEA Games ini kayak apa sih? Saya udah 8 tahun ya pemainnya. Untuk latihannya ya ini kita sudah latihan kurang lebih 3-4 bulan ya. Dan latihan fisik, latihan strategi, lempar-lempar. Kalau saya udah 10 tahun. Dulu pertama kali main tuh waktu SMA sih di sini. Habis itu waktu universitas di luar kuliah, saya juga main di Kanada. Habis itu pas tahun ini baru balik ke Indonesia, jadi sekalian main SEA Games gitu. Pernah ada kejadian lucu nggak sih? Maksudnya nih dengan nama ini ya, mungkin ada yang pernah ngalamin kejadian lucu atau Kejadian paling sering adalah ketika kami menyebutkan Ultimate Frisbee gitu ya. Apa tuh Frisbee? Oh, piringan. Oh, berarti olahraganya sama anjing gitu. Itu yang paling common, Tapi piring terbang udah mulai cukup membuat orang bertanya-tanya gitu ya. Bahkan sempat dipost di tim Indonesia di Instagram kan ya. Kemudian ya tentu respon pertama pemainnya ibu-ibu semua yang jago ya gitu. Karena ngelempar piring. Dan divisinya pasti cabornya pasti ada piring, gelas dan lain sebagainya. So it's funny. Tapi kami bersyukur bahwa sekarang ini banyak yang cukup mengenal, cukup antusias untuk bertanya gitu ya, untuk mengetahui sebenarnya apa ini piring. Baik, terima kasih. Mas. Terima kasih banyak.